Oke, ketemu lagi dengan saya di kuliah manajemen proyek. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan, kemampuan yang diharapkan. Harapannya nanti kalian setelah menyimak video ini memahami dan mampu menyusun penjadwalan proyek dengan benar. Ada beberapa video yang terkait dengan materi ini nantinya silahkan dilihat. Bahan kajian yang akan saya bahas pada video kali ini tentang work breakdown structure atau WBS, kemudian tentang Organization Breakdown Structure atau OBS, kemudian penjadwalan proyek, beberapa metodenya seperti apa, dan penentuan durasi aktivitas. Oke. Yang pertama, mengapa sih perlu perencanaan sama planning? Yang pasti banyak hal yang menentukan atau yang menjadi alasan kenapa kita harus merencanakan. Antara lain yang pertama itu semakin besar proyek pastinya semakin kompleks sehingga perlu perencanaan. Kemudian karena kompleksitas tersebut memerlukan spesialisasi sehingga perlu koordinasi dan perencanaan. Kemudian waktu itu perlu dimanajemen dengan sangat baik karena sangat menentukan apakah kita nantinya bisa bersaing di dunia konstruksi atau tidak, sehingga itu juga memerlukan perencanaan. Kemudian sumber daya yang terbatas, yang pasti sumber daya manusianya itu bisa seringkali naik atau turun jumlahnya. Kemudian biaya modal, pinjaman, pengaruhnya dengan bunga dan sebagainya. Kemudian kondisi lingkungan, hujan dan sebagainya sudah dijadwalkan aja seringkali terjadi kemunduran atau tidak sesuai dengan perencanaan, apalagi tidak direncanakan gitu kan. Kemudian pergantian personel, ini kaitannya sama sumber daya yang terbatas tadi gitu kan. Kemudian nilai perencanaan itu ada pada saat pelaksanaan. Jadi dengan perencanaan yang baik itu harapannya pelaksanaannya juga bisa berjalan dengan lancar. Oke, itu beberapa alasan kenapa harus ada perencanaan. Sekarang definisinya apa? Ada beberapa definisi dari beberapa sumber yang pasti. Saya akan merangkum beberapa hal. Yang pasti mulai dari mengorganisasikan tas atau pekerjaan dalam proyek tersebut, kemudian menetapkan siapa, kapan, dan bagaimana. Kemudian menetapkan sumber daya yang diperlukan, baik material, kemudian sumber daya manusia, dan alat. Kemudian menjadwalkan sumber daya yang sudah kita tetapkan tadi, jenis-jenisnya. Kemudian menetapkan dan mendefinisikan tanggung jawab. Ini penting, karena seringkali kalau tidak didefinisikan tanggung jawabnya, orang akan lempar-lemparan tanggung jawabnya. Kemudian berkomunikasi dengan seluruh pihak yang terlibat, itu juga bagian dari perencanaan. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat, itu juga bagian dari perencanaan. Kemudian mengontrol kemajuan pekerjaan, itu sangat penting kaitannya sama perencanaan. Tadi dibilang bahwa perencanaan itu menentukan keberhasilan dari pelaksanaan suatu proyek. Oke, yang akan terkait sama pekerjaan kita sekarang adalah mengestimasi jadwal penyelesaian pekerjaan. Karena kalau tahu tujuan atau akhirnya, kita bisa lebih semangat mengerjakannya, gitu kan. Nah, perencanaan juga termasuk mengatasi permasalahan yang timbul dan perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Oke, itu tadi beberapa alasan atau definisi dari perencanaan. Sekarang ada beberapa tipe sih perencanaan tersebut, coba kita lihat. Nah, ini dia. Perencanaan itu dimulai dari conceptual planning, berupa ide dari si owner gitu kan. Kemudian ini baru secara umum atau garis besarnya. Setelah conceptual planning ada, biasanya si ownernya akan mengundang konsultan untuk menyusun desain detailnya gitu kan. Nah, setelah detail desainnya dibuat oleh si konsultan, kemudian perencanaan lanjut ke procurement atau pengadaan barang dan jasa. Kemarin kita sudah belajar tentang pengadaan barang dan jasa. Jadi ini dilelangkan ke kontraktor biasanya. Kalau ini sistemnya masih konvensional, sistem lama. Kemudian setelah dilelangkan masuk ke construction. Ini pun juga masih ada perencanaan, kompleks malahan lebih detail lagi gitu kan. Jadi pada saat pelaksanaan itu perencanaannya seperti apa. Dan yang terakhir, setelah conceptual planning disusun, desainnya ada, procurement-nya sudah ditentukan pemenangnya, konstruksinya sudah jalan, bahkan setelah proyek tersebut selesai, startup-nya pun serah terima dan segala macamnya itu harus direncanakan dengan baik, sehingga pekerjaan dari start sampai selesai bisa berjalan dengan sangat baik. Oke, itu tentang tipe perencanaan.
Berikutnya kita akan belajar tentang work breakdown structure. Apa work breakdown structure? Dari bahasanya kita tahu pasti ini adalah sebuah metode untuk membreakdown pekerjaan sehingga pada saat menyusun penjadwalan atau perencanaan itu kita berada pada jalan yang benar, lingkup yang benar. Oke. Jadi WBS ini digunakan untuk melihat komponen proyek secara sistematis. Jadi dia akan di breakdown berdasarkan item-item pekerjaannya atau berdasarkan alasan tertentu gitu kan. Nah, pemilihan ini dilakukan bertingkat sampai tingkat disagregasi yang dikehendaki. Kemudian pemilihan proyek ini dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain. Yang pertama nih, keahlian. Kalau pekerjaannya bisa dibedakan berdasarkan keahlian, berarti harus di breakdown gitu kan. Atau waktu misalnya ada proyek single years atau multi years, nah berarti harus dibedakan berdasarkan pekerjaannya atau berdasarkan prioritas waktunya gitu kan. Atau yang ketiga, lokasi. Misal proyek itu ternyata ada banyak kita memiliki proyek di beberapa lokasi. Nah, bisa juga dipisahkan berdasarkan lokasinya, breakdown structure-nya. Atau yang terakhir berdasarkan tahapan pekerjaan. Jadi kalau pekerjaannya bisa dilakukan secara bertahap, misalnya struktur, arsitektur, mekanikal, elektrikal, gitu. Mungkin bisa juga lantai 1, lantai 2, lantai 3, gitu kan. Nah, itu berarti tahapan pekerjaannya mulai lantai 1, lantai 2, lantai 3, gitu. Berarti itu bisa dipisahkan BPS-nya berdasarkan tahapan pekerjaannya. Sehingga umumnya komponen proyek harus dipisahkan jika kondisi 4 ini terdapat di proyek salah satunya. Oke. Kemudian contoh nih WBS, ada pembangunan gedung, ada lokasinya di Aceh dan di Irian Jaya. Yang berikutnya ada pembangunan gedung, pekerjaan struktur dan arsitektur. Sama ya, lokasinya ada di Aceh dan di Irian juga gitu kan. Tapi kira-kira ada yang tahu nggak? Sebelah kiri atau yang sebelah kanan yang paling tepat itu? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Kita cek jawaban Anda benar atau tidak. Ternyata yang sebelah kiri yang lebih tepat. Kenapa? Karena sebelah kiri memudahkan koordinasi pelaksanaan pembangunan. Lokasinya jauh terpisahnya. Sehingga mendingan dipisahkan per lokasi aja dibandingkan orang struktur di Aceh sama Irian harus koordinasi. Itu kan beda model juga biasanya. Oke, challenge yang kedua. WBS yang sebelah kiri, ini pembangunan gedung. Ada pekerjaan struktur dan pekerjaan arsitek. Ada 3 lantai. Kalau yang sebelah kanan, itu ada pekerjaan gedung. Ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ada pekerjaannya struktur dan arsitektur juga, sama. Tapi manakah yang lebih tepat? Saya hitung 3 kali. 1, 2, 3. Kita cek jawaban kalian. Ternyata WBS sebelah kiri lebih tepat, karena pekerjaan sipil dan arsitektur harus direncanakan dalam satu kesatuan sistem. Yang sebelah kanan kenapa nggak dipakai? Karena biasanya pekerjaan struktur itu menerus gitu kan, sehingga akan lebih enak kalau kita pakai yang sebelah kiri. Oke, satu lagi challenge-nya. Ini ada pekerjaan struktur, ada 2 lantai, ada kolom, balok, dan plat. Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan yang lebih tepat? Sama, ini ada 2 lantai, ada kolom, balok, dan plat. Kita hitung 3 kali. 1, 2, 3. Kita cek jawaban kalian. Ternyata WBS sebelah kiri lebih tepat. Karena berdasarkan pertimbangan tahapan pekerjaan. Oke, jadi lebih enak memang per lantai, kemudian komponennya diselesaikan dulu gitu kan. Daripada ini kolom lantai 1, lantai 2 kan butuh balok pada saat menyusun lantai 2-nya gitu kan. Sehingga akan enak ini lebih tepat. Oke. Ternyata nyusun WBS itu gampang-gampang susah ya gitu kan. Ketika disusun ada 2 alternatif aja kita udah bingung mau milih yang mana lebih tepat. Oke. Ini contoh WBS Hydropower Project. Jadi ada proyek hydropower, komponennya terdiri dari support, transmission, power, dan reservoir.
Kemudian kita detailkan, oh ternyata masing-masing ada item pekerjaan di bawahnya. Untuk supportnya ada townsite, ada camps, ada access road, dan sebagainya. Ini adalah sub pekerjaan kedua, dan ini adalah sub pekerjaan ketiga. Ini cara menyusunnya. Jadi ini bagian dari support, ini bagian dari transmission, ini bagian dari power, dan ini bagian dari reservoir. Mau didetailin lagi nggak? Oh bebas, tergantung ke apa gaya breakdown structure terhadap pekerjaan yang kalian miliki. Nah berikutnya tadi ada contoh lagi, townsite-nya mau didetailin lagi nih. Nah, ini ada townsite. Oh, ternyata masih bisa di level 4. Ada residensial, ada recreational, educational development. Jadi kayak bikin kawasan perumahan gitu ya, yang lengkap dengan tempat rekreasi dan pendidikan dan sebagainya. Jadi orang bekerja, kemudian di situ ada tempat tinggal mereka yang nyaman juga. Mau berhenti sampai level 4? Oke, level 5 dong. Gitu. Oh, ternyata perumahannya ada beberapa tipe. Ada tipe A, B, C, dan trailers, dan sebagainya. Oke, itu contoh WBS yang bisa kita kasih. Oh, ternyata yang tipe A kita detailin lagi nih di level 6. Ada civil, ada mechanical, dan ada electrical yang bisa kita detailin lagi. Oke, ternyata satu rumah itu terdiri dari pekerjaan sivil, mechanical, electrical, arsitekturnya nggak ada ya. Mungkin karena sivilnya sekaligus merangkap sebagai arsitekturnya. Oke, kemudian kalau untuk gedung, contohnya nih, ada building. Kemudian ada division 1, civil and external work. Kemudian ada division 2, ada building. Bedanya apa civil sama building? Kalau civil itu biasanya terkait sama pekerjaan infrastruktur, kayak misalnya tanah, dan sebagainya. Fondasi, gitu. Nah, contohnya ini, subdivisionnya biasanya earthwork, roads work, parking work, drainage, retaining wall, landscaping, external, electrical, kemudian external mechanical. Bedanya electrical sama mechanical apa? Tahu ya, kalau ini terkait sama instalasi, kalau ini terkait sama instalasi juga, cuman biasanya instalasinya lebih besar, kayak misalnya plumbing, terus saluran air bersih, dan sebagainya. Nah, ini semua adalah bagian dari infrastruktur. Kalau building biasanya komponen utamanya ada struktural, ada arsitektural, ada mechanical, dan electrical. Ini contoh untuk WBS pada building. Nah, berikutnya ada kita bahas tentang Organization Breakdown Structure atau OBS-nya. Ini terkait sama organisasinya. Biasanya menggambarkan struktur hierarki pelaksana proyeknya. Mirip kayak OBS, mirip kayak WBS, tapi ini adalah susunan struktur organisasinya. Kemudian melibatkan semua unsur pelaksana. Kemudian 3, jumlah hierarki tidak perlu sama dengan jumlah hierarki pada WBS. Pengembangan WBS harus dilakukan bersamaan dengan pengembangan organisasi breakdown structure-nya. Kemudian, untuk dapat melokalisir organ pelaksana dan penanggung jawab setiap unit kegiatan, biasanya disusun untuk hal tersebut. Contohnya misalnya, ini ada project manager, di bawahnya ada tenaga ahli, biasanya di lapangan ada set manager, kemudian ada bagian planning and engineering, kemudian bagian operasi itu yang melaksanakan kegiatan proyek, kemudian ada administrasi umum dan keuangan, dan ada logistik dan peralatan. Oke. Kemudian, bagian planning engineering, misalnya kita detailin lagi, ada planning scheduling, ada engineering. Bagian operasi ada civil, struktur, arsitektur, mechanical, dan electrical. Ini adalah contoh struktur organisasi atau organisasi yang berstruktur. Sekarang apa kaitannya? Antara WBS dan OBS? Bisa nggak dihubungkan? Ini tadi ya, tingkat WBS dan OBS tidak harus sama untuk menghubungkan antara WBS dan OBS tersebut. Kemudian integrasi antara WBS dan OBS itu fokusnya di tingkat pekerjaan yang dilaksanakan menjadi tanggung jawab siapa. Gitu kan. Kemudian pekerjaan dipecah secara vertikal jadi bagian-bagian pekerjaan dan elemen yang diintegrasikan secara horizontal dengan OBS-nya. Nah, unit pekerjaan dihasilkan biasanya dianggap sebagai satu paket pekerjaan.
atau work package kalau orang bilang gitu kan. Yang mau dilelangin itu biasanya itu memang integrasi antara BPS dan UBS. Contohnya, nah ini tadi kita udah bikin sebuah organisasinya seperti ini. Kemudian tadi ada division building and civil tadi kan. Nah, kan juga ada nih pekerjaan sivil, struktur, arsitek, mekanikal. Nah, ini sudah dihubungkan terhadap orang dan pekerjaannya. Inilah disebut work package. Sehingga dalam sebuah pekerjaan ini ada pekerjaan sipil, struktur, arsitek, mekanikal, dan elektrikal. Jadi jelas siapa melakukan pekerjaan apa kayak gitu kan. Oke. Next. Ini juga bisa nih contoh pekerjaan penyiapan lahan. Ini adalah BBS-nya. Ada proyek-proyek departemen sampai di level 8 gitu kan. Ada pekerjaan land clearing, jalan, jembatan, dan maka pelayanan drainase. Coba kita lihat struktur organisasinya atau OPS-nya. Ini ada kepala departemennya pasti ya, gitu. Ada kanwil, ada kadep, di kepala departemen ada pimpro, pimpinan proyek, ada pelaksana operasional. Kemudian ada pengawas lapangan untuk pekerjaan yang tadi ada di OBS tadi kan. Ada land clearing, jalan, jembatan, dan makanan pelayanan drainase. Sehingga ini bisa digabungkan atau diintegrasikan menjadi seperti ini kurang lebih. Nah, ternyata tadi yang di sini-sini ini adalah paket pekerjaannya. Di atas juga bisa kita hubung-hubungkan untuk pekerjaan yang lebih detail lagi, yang di atasnya yang lebih besar. Oke, itu tentang cara memberikan pekerjaan sehingga kita bisa menyusun perencanaan dengan baik. Oke, kita masuk ke penjadwalan. Kalau bicara penjadwalan, biasanya kita memang harus menjadwalkan dengan baik dan sifat konstruksi yang sangat unik tadi ya. Kemudian metode penjadwalan yang ada itu ada bar chart, bisa dikembangkan menjadi S-curve, ada perencanaan sumber daya lainnya. Kemudian yang kedua itu nanti ini bisa dibaca di beberapa referensi tentang bar chart itu apa. Ada network planning selain bar chart. Jadi network planning ini jenisnya banyak sekali, ada critical path method atau CPM, ada program evaluation and review teknik atau PORTS, ada precedence diagram, ada apa namanya, banyak sekali metode baru yang terkait sama network planning. Oke. Sejarah penjadwalannya, coba kita lihat. Jadi dulu itu orang zaman batu itu nggak punya cara menjadwalkan, sehingga ketemu ada metode komputer gitu kan. Nah, sehingga proyek tersebut dihubungkan antara satu kegiatan dengan kegiatan lain, dan semakin lama semakin kompleks. Sehingga susun network-nya. Nah, lama-lama musnahlah CPM, PORT, dan PDM tadi. Nah, tahun berapanya, nanti sejarahnya bisa dibaca sendiri ya, di beberapa referensi yang pasti saya akan menjelaskan ada dua tipe perencanaan atau penjadwalan itu. Ada activity on arrow, yaitu aktivitas yang di atas panah, itu ada CPM dan juga PORT. Dan satu lagi ada activity on node, ada PDM atau presiden diagram itu. Nanti lebih detailnya ada di video satu lagi. Nah, ini teknik penjadwalan, ada budget teknik planning. Nah, contoh budget seperti ini, nanti kelebihan dan kekurangannya bisa dibaca sendiri di beberapa referensi, sudah banyak dijelaskan. Kalau network planning, kurang lebih ada tadi ya, CPM dan PERT itu maksudnya di activity on arrow, kalau PDM itu maksudnya di activity, ini kebalik ya? Oke, terbalik. Kalau CPM dan PERT itu maksudnya di activity on arrow, kalau PDM itu maksudnya di activity on node. Ini yang dicatat. Ini contoh network planning. Jadi ini adalah activity on arrow. Jadi nanti aktivitasnya ada di arrow sini. Nanti disimak di video berikutnya. Oke. Ini activity on node. Jadi kegiatan-kegiatannya ada di node tata kotaknya. Oke, bagaimana merencanakan sumber daya? Jadi sumber daya itu memang harus direncanakan agar pekerjaan tidak terhambat, kemudian agar bisa berjalan dengan baik, tidak ada yang nganggur atau kekurangan sumber daya pada saat pelaksanaan. Sumber daya itu terkait sama dana, tenaga kerja, peralatan, material, dan lain-lain. Kemudian perencanaan sumber daya itu untuk menghitung berapa dan kapan sumber daya dibutuhkan.
Idealnya sih sama, konstan relatif data, tapi nggak mungkin. Di lapangan pasti naik turun gitu. Yang penting ada proses start dan finish yang melambat. Kemudian perubahan drastis itu sering menimbulkan masalah karena menimbulkan peningkatan overhead. Contohnya nih, pemutusan hubungan kerja, kemudian biaya untuk mendatangkan dan memulangkan itu perlu dipertimbangkan. Biaya mobilitas peralatan itu juga menjadi bagian yang cukup perlu diperhatikan. Kemudian stok barang yang terbatas dan lain-lain. Sehingga ini tuh karena ini semua gitu kan, sehingga perencanaan sumber daya itu harus benar-benar matang. Bisa dilakukan dengan budget, bisa juga dengan kurva S. Nanti bisa dibaca lagi. Oke, berikutnya contoh nih, grafik kebutuhan sumber daya. Yang betul atau yang ideal itu kan tadi datar, tetapi paling tidak kita bandingkan. Yang biru sama yang orange itu lebih bagus yang mana? Atau lebih, kalau diterapkan di lapangan lebih menguntungkan yang mana? Yang biru atau yang kuning? Atau yang orange? Jawab, 1, 2, 3. Oke, jawabannya adalah yang orange. Kenapa? Dia sudah diratakan. Kalau yang biru ini masih fluktuatif nih. Kalau yang orange ini sudah sekali naik, sekali turun gitu. Jadi kalau tenaga kerja itu sekali didatangkan, habis itu dipulangkan, enggak terus nganggur. Ini kan mereka nganggur nih di sini. Kalau yang biru, oke, itu tentang kebutuhan sumber daya. Kemudian profil sumber daya tenaga kerja. Ini yang bagus tuh kayak gini, sekali naik, sekali turun. Nah, material. Biasanya selalu ada kapasitas gudang yang harus kita pertimbangkan. Sebenarnya juga ada kapasitas tenaga kerja yang harus kita pertimbangkan. Jadi tidak boleh melampaui garis ini. Dana. Sebenarnya juga ada batas dana yang diizinkan dari perbankan. Gitu kan. Nggak boleh melampaui ini. Ini juga jumlah peralatan. Meskipun sewa harus memperhatikan ini, ada kapasitasnya. Untuk sewa itu berapa. Oke. Leveling sumber daya yang pasti harus memperhatikan warming up dan cooling down. Tadi sekali naik, sekali turun. Ya, kalau bisa rata-rata bagus sekali, tetapi pastinya harus dengan ekstra kerja keras gitu kan. Dan nggak mungkin kalau di lapangan sepertinya. Jadi paling tidak hanya sekali naik dan sekali turun. Oke, ini contoh leveling sumber daya. Nanti bentuknya fluktuatif, bisa didatarin nggak gitu. Nanti bisa dibaca dari beberapa referensi yang ada. Saya lewatin ya. Ini contoh kurva S yang terlambat dari jadwal. Jadi ini yang rencana, ternyata aktualnya ada di bawah. Kalau kurvanya ada di bawah, pasti terlambat. Kalau ini lebih cepat. Ini kurva rencananya, ini kurva realitasnya, ada di atasnya. Itu bagus. Dia lebih cepat dari jadwal. Nah, kalau ini biasanya suatu proyek itu kita buat dua alternatif jadwal. Ini yang paling cepat, ini yang paling lambat atau early event time. Jadi berdasarkan waktu paling cepat. Kalau yang merah, latest event time, berdasarkan waktu paling lambat. Udah bagus, kita berada di tengah. Nah, kalau bisa disejar yang biru atau sesuai yang biru ini lebih bagus lagi. Asal jangan di bawah yang merah. Oke, ini contoh kurva S. Jadi ada item pekerjaannya. Ini ada bobotnya sehingga membentuk kurva S. Oke. Yang terakhir, penentuan durasi. Jadi bagaimana sih menentukan durasi itu ternyata nggak sembarangan ya. Nggak bisa yang harus menebak-nebak gitu. Terutama kita yang baru, yang masih asing dengan bagaimana sih cara menentukan durasi. Kita bisa melihat dari koefisien indeks produksi tenaga kerja berdasarkan upah yang diterima dalam satuan waktu. Contoh nih, pekerja 55.000, tukang 75, kepala tukang 85, mandor 90. Bagaimana cara menentukan koefisien atau indeks produksinya? Kita bagi dengan koefisien tukang. Kenapa? Karena biasanya tukang itu yang menentukan produktivitasnya. Dia yang bekerja paling utama gitu kan. Kalau kepala tukang kan cuma ngawasi, mandor juga ngawasi, pekerja bantuin gitu kan. Sehingga semuanya kita bagi dengan harga tukang. Sehingga ketemu hari orangnya, orang harinya. Nah, ini koefisien indeks produksinya. Kemudian diapain indeks produksi ini? Dari indeks produksi yang ada, selanjutnya kita tentukan nih besar produktivitasnya. Contoh, kita punya pekerjaan volume pondasi 750 meter kubik.
Kemudian ternyata kita punya pekerja di lapangan itu 40 orang, termasuk mandor, kepala tukang, tukang, dan pekerja. Dengan koefisien yang sudah kita hitung tadi indeks produksinya, 40 orang ini dengan volume 750 selesai berapa hari? Gimana cara menyelesaikannya? Nah, kita lihat cara BOW aja ya, yang udah lama banget, nggak apa-apa. Cuman buat contoh. Misalnya ini kita dapat koefisien BOW-nya adalah ini. Jadi koefisien ini harus kita tentukan dulu sebelum kita mencari durasinya. Kita kalikan dengan masing-masing indeks produksi tadi. Kan tadi pekerja ketemu 0,73 dikalikan 4,5. Ketemunya 3,285 HO. Tukang 1,5. Jadi given ya yang biru ini dari analisa BOW. Bisa juga dari SNI dan sebagainya. Oh, ini mandornya ini harusnya 1,2 sehingga ketemu 0,270. Sehingga totalnya 5,225. Itu HO-nya segitu. Sehingga kita bisa membagi 40 HO dengan 5,225 yang kita hitung tadi. Ketemunya adalah 7,66. Dibulatkan menjadi 8 meter kubik per hari. Sehingga durasi yang diperlakukan bahwa 40 orang tadi itu bisa mengerjakan 8 meter kubik seharinya. Kita tinggal bagi aja 750 dibagi dengan 8, ketemunya 93,75. Berarti berapa hari? 94 hari sebenarnya. Tetapi kan biasanya nggak efektif 100% ya, sehingga kita harus menambahkan sekitar 10 sampai 15% lah yang kita ambil, kita tambahkan dari durasi yang kita peroleh tadi, sehingga ketemunya adalah 102,75 hari, atau dibulatkan menjadi 103 hari. Sehingga dengan volume 750 dan tersedia 40 orang di lapangan, akan selesai dalam waktu 103 hari. Berapa minggu? Berapa bulan ini? 3 bulanan ya. Oke. Oke, itu cara menentukan durasi aktivitas dari koefisien upah. Sekarang kalau dibalik, kalau waktunya ditentukan berdasarkan waktu yang tersedia, perhitungan durasi tidak diperlukan lagi gitu kan. Kita ditarget waktu nih. Contoh tadi, kalau volumenya 750, tadi kan dengan 40 orang selesai di 103 hari. Kalau misalnya diminta selesai di 75 hari, berapa banyak yang pekerja yang diperlukan? Coba kita lihat. Jadi, waktu tidak efektif kita tetapkan 4 hari. Jadi, asumsinya waktu yang diperlukan cuma 71 hari. Jumlah HO yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan itu adalah 750 dibagi HO total tadi, sehingga ketemu 3918,75 HO. Jumlah HO inilah yang dibagi dengan 71 orang. 71 hari, sehingga ketemu orang atau HO. Ketemunya adalah 55,19 atau dibulatkan menjadi 56 HO per hari. Kalau tadi itu dengan volume 750 diselesaikan 40 orang itu selama 103 hari, ini kalau untuk menyelesaikan selama 75 hari butuhnya adalah 56, tidak 40 orang lagi. Oke, ini tentang penentuan durasi aktivitas. Dan ada latihan kalian bisa kerjakan untuk latihan di rumah. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan di grup WA. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.